Kan aku kemarin udah cerita tuh yang tentang, Manimbahoy, yang KKN Desa Manimbahoy yang pertama. Nah itu kan cerita yang aku alami antara aku sama Angga. Nah yang kedua ini tuh antara aku sama Duloh dan masih sama, masih, ada sangkut pautnya lah sama sholat. Bedanya kalau sama Duloh kan kalau sama Angga kan sholat tarawih. Nah ini kalau sama Dullah itu sholat Jumat. Jadi gini ceritanya, kan aku udah cerita kan kalau di pos KKN itu tuh, posnya itu paling atas dari desa tersebut atau salah satu tempat paling atas di desa tersebut. Masjid-masjid yang lain itu tuh turun dulu. Abdullah di waktu itu, di hari Jumat, dia dikasih tugas sama Pak Ketua untuk ngisi sholat Jumat atau ngisi khutbah sholat Jumat di masjid yang paling ujung lagi. Kalau kemarin aku sama Angga itu tuh di ujung bawah. Jadi dari atas turun ke masjid paling bawah desa itu. Abdullah itu dari atas dari pos KKN itu turun ke posisi paling bawah terus naik lagi ke ujung yang lain dari desa tersebut. Jadi dari ujung ke bawah terus ke ujung lagi. Kalau nggak salah ini kalau nggak salah itu nama desanya itu, Lengkese atau gimana lah aku lupa nyebutnya gitu. Karena tempatnya jauh, kita bilang sama Abdullah untuk berangkat cepet-cepet, biar nanti kekejar sampai di sana. Abdullah berangkat jauh sebelum jam Jumatan lah. Karena emang jauh, ya mungkin adalah 20 menit, naik motor. Abdullah berangkat dia. Terus 4 yang lain kan masih di pos, ya masih santai-santai lah karena tempat tugasnya atau tempat khutbahnya itu nggak sejauh Abdullah. Kita nggak kontak-kontakan lagi tuh, ada apa di sana, gimana keadaannya. Kita tahu lagi pas Abdullah pulang, cerita dia. Jadi ini, versi dari ceritanya Abdullah. Jadi Abdullah berangkat memang dia. Dia berangkat, ternyata pas Abdullah sampai di masjid yang di Lengkese itu ternyata udah azan. Dan kalau udah azan kan otomatis khotibnya udah naik kan. Sholat Jumat kan, khotib naik, kasih salam, azan gitu kan. Nah, Abdullah sampai sana, khotibnya udah naik, udah azan malah. Karena emang telat, ya Abdullah dapat duduknya kan di belakang gitu kan. Duduklah dia, Abdullah sholat dulu 2 rakaat terus, jadi Abdullah itu datang pas waktu, azan. Jadi pas-pas itu. Abdullah dateng, karena terlambat ya udahlah, khatibnya udah naik ya udahlah. Dia ambil tempat yang di belakang karena yang di depan udah penuh. Sholatlah dia. Selesai dia sholat, selesai juga adzannya. Khatibnya dia nggak mulai melanjutkan khutbahnya. Jadi itu khatib, dia kan habis 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 adzan kan harusnya kan innal hamdalillah apa segala macam. Nah itu enggak, khatibnya turun dari mimbar, terus ngedatengin Abdullah. Dipanggillah Abdullah. Diberikan kesempatan karena emang jatahnya ini emang jatahnya Abdullah. Jadi Abdullah tuh disuruh naik untuk ngegantiin bapak yang tadi. Jadi pas hari itu dan Abdullah tuh naik memang. Abdullah naik eee, untuk khutbah. Jadi posisinya khatib pertama mengucapkan assalamualaikum, duduk, muadzin adzan. Muadzin selesai adzan, khatib pertama berdiri lagi, turun, ngehampirin Abdullah, nyuruh Abdullah buat naik. Abdullah naik dia untuk ngelanjutin khutbah. Jadi khutbahnya itu 2 orang, yang ngucap salam sama yang nerusin.
Nah, terlepas dari itu, aku nggak tahu tuh, itu gimana konsepnya. Nah, kalian yang tahu itu gimana, bolehlah kasih-kasih, info di komentar atau apa segala macam. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu tuh kayak gitu. Nah itu Abdullah kan. Nah sekarang aku nih, itu kan ceritanya Abdullah dia, eee, ada ada khutbah Jumat yang bentuknya begitu. Nah ini sekarang aku. Di hari yang lain, di Jumat yang lain, aku ditugasin untuk, khutbah. Tapi di pertengahan ini masjidnya, aku lupa di mana, tapi yang jelas, untuk yang tinggal yang di Manimbaui, di dekat rumahnya Amanda, lupa aku namanya. Atau di deket rumahnya, iya Manda kayaknya, yang di belakang itu, yang ibu-ibunya ngasih jalan kote, satu kardus, pokoknya yang di situlah. Nah di sana, pas waktu sholat Jumat, itu semua terjadi seperti biasa. Hanya saja, kalau khutbah-khutbah yang di di masjid-masjid yang lain, atau di kebanyakan masjid, itu kan biasanya kalau khutbah Jumat, jamaahnya hanya laki-laki, ya kan? Jamaah Jumat kan biasanya hanya laki-laki. Nah, di masjid itu ada juga ibu-ibu, ada juga perempuan, ada juga yang anak-anak perempuan yang lain gitu. Jadi komplit itu ada laki-laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil, ada tua, ada muda, komplit lah pokoknya. Nah, sebelum di situ, sebelum sholat Jumat tadi, aku sama teman-teman yang lain itu tuh di kantor desa. Pokoknya kita lagi rembuk apa gitulah, pokoknya di kantor desa dulu, terus ketemu sama perangkat-perangkatnya, ini adalah perangkat desa, dikasih jelas ini apa, ini siapa, gitu. Nah, pas sholat Jumat, karena itu masjidnya itu kalau 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 kantor desa kan agak bawah. Nah itu masjidnya itu dia mana ya? Jadi lupa, pokoknya itulah. Oh, kantor desa itu agak atas, masjidnya nih yang di bawah lagi kantor desa, karena rumahnya Wanda itu di bawah. Nah di situ, beberapa jamaahnya itu adalah perangkat desa. Jadi tahulah, oh ini tadi yang ikut ikut di kantor, oh yang di belakang ada juga ibu-ibu tadi yang ikut di kantor desa gitu. Pas aku naik khutbah kan, biasa, nggak kayak dulu yang 2 orang. Aku kasih salam, muadzin adzan, aku khutbah di situ. Di pertengahan khutbah, ibu-ibu tadi, yang salah satu perangkat desa, pokoknya yang agak muda lah, siapa aku nggak tahu namanya. Dia tuh tiba-tiba kan kan jamaah itu kan ngadepnya ke arah kiblat kan, khotib ngadepnya ke arah jamaah. Terus ibu-ibu itu tiba-tiba dia balik badan, ngeluarin HP, diangkat HP-nya, terus tiba-tiba di layar HP-nya itu tuh kayak selfie gitu loh. Di dia buka kamera, dibikin selfie, dipencet kameranya, selfie dia. Pas waktu pertengahan khutbah, saya masih di atas. Untung-untung tangan saya nggak ngegaya. Coba kalau tangan saya pas ngejelasin apa gitu, misal pas ngejelasin pahala kedua gitu kan, tangannya pas lagi naik 2 jari gitu kan. Nanti kan dikiranya khutbah, sadar kamera, terus ngegaya pas waktu difoto, padahal kan kejadian aslinya kan nggak gitu, gitu.
selfie di pertengahan khutbah itu tuh kayak kayak gimana gitu.